Cahaya gempa bumi termasuk fenomena alam yang paling misterius. Fenomena ini bisa muncul sebelum, selama, atau setelah gempa bumi. Cahayanya biasanya berwarna biru atau putih dan cuma berlangsung sekejap, tapi kadang bisa sampai 10 menit. Sulit meneliti fenomena ini karena bisa terjadi di jarak yang berbeda-beda dari pusat gempa. Kita tahu fenomena ini hanya terjadi selama gempa dahsyat yang berskala 5 atau lebih. Ilmuwan yakin ini mungkin disebabkan oleh pelepasan oksigen terionisasi yang terjadi saat bebatuan tertentu pecah. Fenomena aneh berikut ini tidak terjadi secara spontan, tapi bukan berarti tidak menakjubkan. Kamu harus pergi ke La Macarena, Kolombia untuk menyaksikannya. Namanya pelangi cair atau sungai 5 warna. Di sini kamu bisa lihat sungai berubah warna dari merah, kuning, hijau, dan ungu, tergantung kondisi cahaya dan airnya. Pemandangan luar biasa ini disebabkan oleh tumbuhan air yang sangat berbakat. Tumbuhan ini menempel pada bebatuan di sungai dan bikin air jadi berwarna kemerahan. Airnya juga sangat jernih, tanpa ada banyak partikel yang mengambang, menjadikan warna merahnya tampak lebih jelas. Kalau ke sini, kamu juga akan bertemu beragam fauna yang bergelantung di sekitaran sungai itu. Kamu bisa lihat makau merah dan monyet howler di sini. Setiap musim gugur dan musim semi, fenomena alam menakjubkan terjadi di wilayah Laut Wadden di Eropa Utara. Sekitar 1,5 juta burung gagak terbang di titik yang sama untuk tidur di rerumputan tinggi malam itu. Namun sebelum malam tiba, burung-burung itu mungkin disasar oleh burung predator lapar. Pemandangan ini disebut Black Sun atau matahari hitam yang melibatkan ribuan hingga jutaan burung yang terbang membentuk suatu formasi. Alasan burung terbang dalam formasi ini adalah supaya lebih sulit bagi predator untuk mengejar dan menangkap mereka. Suara vulkanis atau disebut juga akustik vulkanis bisa terjadi sebelum letusan gunung berapi. Ini terjadi karena magma yang tertekan di rongga gunung, letupan udara, dan sistem air panas di dekat permukaan gunung berapi. Saat magma naik, gas bertambah dan memecahkan permukaan gunung. Magma yang mengandung banyak gas itu membuat suara seperti alat musik pipa yang dikenal sebagai tremor vulkanis. Suaranya bisa berbeda-beda, seperti konser alam. Tremor vulkanis adalah tanda bahwa gunung akan meletus. Jadi sebaiknya cari perlindungan jika kamu mendengar sesuatu yang tidak biasa di dekat situs gunung berapi. Salah satu fenomena surreal yang bisa kamu rasakan di bumi adalah di dekat Bukit Pasir. Kalau kamu berada di puncak Bukit Pasir, kamu mungkin beruntung kalau bisa mendengar salah satu hal teraneh ini, pasir yang bernyanyi. Kenyataannya, para ilmuwan belum sepenuhnya memahami kenapa fenomena ini terjadi. Suatu teori mengklaim pasir mungkin mengeluarkan bunyi ini saat menuruni bukit karena gesekan antara butir-butirannya. Tapi bagaimana kamu tahu kalau yang kamu dengar itu pasir bernyanyi? Suaranya mirip kayak suara pesawat terbang dari kejauhan. Salah satu tempat di bumi di mana pasir mengeluarkan suara keras yang bisa didengar turis adalah di Guru Namib, Afrika, atau di Barking Sands, Hawaii. Untuk melihat air terjun emas yang langka, kamu harus pergi ke Taman Nasional Yosemite, tepatnya di air terjun Horsetail. Kamu harus merencanakan perjalananmu jauh-jauh hari untuk memastikan kamu tiba saat musim dingin atau awal musim semi. Ini satu-satunya periode saat kamu bisa menyaksikan pemandangan indah itu. Oke, aku jelasin ya. Bukan emas beneran kok yang terjun dari atas gunung. Sebenarnya ini ilusi optik. Saat senja, sinar matahari menyinari air terjun itu dengan cara yang sangat unik. Sampai-sampai air terjun itu kelihatan kayak air lava atau emas. Di sebuah taman nasional California yang bernama Death Valley, ada batu-batu yang bisa bergerak sendiri dan membuat jejak di belakangnya. Ilmuwan mengira pergerakan ini mungkin dibuat oleh burung roadrunner, tapi burung itu terlalu kecil untuk menggerakkan batu. Mereka juga mengira mungkin ini karena angin, tapi batu juga terlalu berat kalau digerakkan angin. Ilmuwan sudah meneliti bebatuan itu selama bertahun-tahun, tapi sampai tahun 2014 mereka tidak pernah benar-benar melihat bebatuan itu bergerak. Mereka hanya tahu kalau bebatuan itu berpindah tempat.
Dengan bantuan fotografi time-lapse, mereka menemukan bahwa pergerakan itu disebabkan oleh hujan, perubahan suhu yang cepat, dan sedikit angin. Saat hujan, air kadang membeku dan batu terjebak di dalam es. Begitu suhu naik, es mulai meleleh dan bergerak perlahan sambil membawa batu itu. Jejak yang tertinggal jadi memadat karena panas matahari. Lembaran es yang menggerakkan batu itu sangat tipis dan dengan cepat menguap. Inilah kenapa ilmuwan sulit memahami fenomena itu. Kamu pernah dengar istilah badai kotor? Bersiaplah, karena aku akan bawa kamu ikut perjalanan gokil ke dunia petir vulkanik. Bukan, ini bukan teknik ngedance baru kok, tapi keren juga tuh. Ini nama kerennya petir dan guruh yang terjadi selama letusan gunung berapi. Saat badai biasa terjadi, partikel positif dan negatif bertuburkan dan menyebabkan petir besar. Dan bunyi gemuruh yang kamu dengar itu cuma guruh. Tapi saat gunung berapi mulai bergemuruh, sebagian partikel debu jadi bermuatan listrik dan saling bertabrakan. Ini menyebabkan pelepasan listrik, seolah ada kilat yang berasal dari gunung berapi. Dengan semua debu, asap, dan gas yang berterbangan, pemandangan juga udah kayak di film-film sci-fi. Karena itu, fenomena ini juga kadang disebut badai kotor. Wow, kamu lihat cahaya besar yang mengarah ke langit itu? Itu disebut pilar cahaya dan tenang. Ini bukan trik sulap, cuma kristal es yang lagi main-main sama kita. Saat di luar dingin, kristal es yang melayang dekat tanah ini memantulkan cahaya dari cahaya yang tidak terselubung, lalu menciptakan kolom-kolom cahaya yang kelihatannya kayak datang dari luar angkasa. Tapi ini cuma kristal es yang lagi pamer kemampuan pantulannya aja kok. Dan kalau kamu pikir pilar cahaya alami itu keren, coba lihat yang buatannya. Ini bisa lebih tinggi karena cahaya dari lampu jalanan itu nggak sama. Kristal es masih bisa memantulkan cahaya meski agak miring. Bayangkan, cahaya itu datang dari lampu jalanan di dekatmu. Jadi, kalau kamu lihat pilar cahaya, jangan malah lari ya, nikmati aja pemandangannya. Kalau kamu lihat bentuk kayak gelembung aneh ini di langit, kamu pasti beruntung. Ini disebut awan mamatus, dan ini jarang-jarang terjadi. Kebanyakan awan terbentuk saat udara naik, bikin tampilannya kayak kapas besar. Tapi awan mamatus terbentuk saat udara turun, bikin tampilannya kayak terbalik. Udara di atas dan di bawah awan seperti ini bikin semacam pergolakan, dan tiba-tiba partikel awan membentuk bulatan sempurna. Jangan lama-lama ngeliatin awan itu ya, karena seringnya awan ini pertanda kalau badai akan segera datang. Wah, ada apa ini? Kayaknya matahari lagi pakai topi pesta warna-warni yang terbuat dari pelangi di puncak Gunung Or di Jerman. Fenomena ini disebut halo matahari. Pepohonan yang berselimut salju ini kayaknya juga ikutan seru-seruan. Ini berkat kristal es di awan-awan yang tinggi. Kristal es senang sekali memantulkan dan membelokkan cahaya, jadi matahari kayak lagi ikut pesta nari lampu lava halo. Dan yap, ini juga berarti cuaca buruk akan terjadi. Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa foto-foto kok. Tapi jangan lama-lama juga ya.